pelajaran agama. Yuk anak-anak, siapa di sini yang lagi sedih atau lagi sakit ada? Wah, Miss Nur berharap semuanya anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun kita masih belum bisa bertemu di sekolah. Oke, anak-anak, kita mau memulai pelajaran agama kita. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu nih. Kita mau bernyanyi. Miss mau perkenalkan, mau ajarin kamu satu lagu baru tentang tema kita rajin. Katanya gini nih, semut badannya kecil. Wah, siapa yang kenal semut? Wah, pasti semua kenal semut ya. Katanya dia badannya kecil tapi rajin sekali. Walaupun semut badannya kecil tapi katanya rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Nah, walaupun kita kecil kita juga rajin. Yuk kita bernyanyi ya, semut badannya kecil. Semuanya ikutan ya, kita sama-sama belajar. Sudah bernyanyi ya. Nah, kita mau berdoa dulu ya sebelum kita belajar ya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, pimpinlah kami untuk belajar agama. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, kita tadi sudah bernyanyi, katanya apa? Nanti dia dipelajarin ya. Katanya apa? Semut badannya kecil tapi rajin sekali. Anak Tuhan walaupun kecil tapi rajin ke gereja. Wah. Terus dia bilang, belalang tak punya raja tapi berbaris rapi. Anak Tuhan dalam gereja dengarkan firman dan duduk rapi. Pip, 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 pip. Semut badannya kecil tapi rajin sekali. Wah, katanya semut badannya kecil tapi rajin loh, rajin sekali. Masa kita kalah sama semut? Nah, kita anak Tuhan walaupun badan kita kecil tapi kita rajin. Nih, anak-anak, Miss mau kenalin siapa di sini yang punya kakak atau punya koko, sama aja ya. Punya kakak ada? Wah, di
dalam Alkitab juga ada loh seorang tokoh di dalam Alkitab, dia punya kakak yang banyak, punya dedek juga satu, punya kakaknya banyak. Nah mereka itu punya kakak sangat banyak anak mama papahnya, jadi mereka keluarga besar. Wah, namanya yang rajin ini adalah Yusuf. Siapa anak-anak? Yusuf. Iya, Yusuf. Wow. Nah, kakak-kakaknya Yusuf ini sedang bekerja. Nah, jadi dari pagi kakaknya Yusuf ini udah pergi bekerja. Nah, kalau dari pagi enggak makan gitu ya, udah siang hari enggak makan, pasti kan lapar ya, lapar. Terus papahnya Yusuf berpikir, wah anak-anakku pasti lapar deh. Suruh Yusuf ngantar makanan supaya mereka tidak lapar. Kalau mereka nggak lapar, pasti bekerjanya di kebun itu pasti lebih kuat. Nah kalau kita misalnya lapar, pasti bekerjanya juga males dan nggak punya tenaga. Terus papanya Yusuf bilang begini. Nah papahnya Yusuf ini namanya Bapak siapa ya? Bapak Yakub. Nah begitu bilang, Yusuf, kamu tolong ya antar dulu ya bekal nih makanan buat kakak-kakakmu yang sedang bekerja di kebun. Wow, kira-kira Yusuf mau nggak? Mau dong, karena dia memang orang yang rajin. Oh baik papa, aku akan antar makanan buat kakak-kakak, buat koko-koko. Wah dia pergi. Nah udah pergi dia, wah perjalanannya sangat jauh, tapi Yusuf tetap pergi ke sana. Udah pergi, ternyata kakak-kakaknya ini jahat sekali, nggak sayang sama Yusuf sama dedenya. Jahatnya apa ya? Perbuatan jahatnya itu adalah mereka menjual Yusuf ke orang asing. Nah sebelum dijual dia dimasukin dulu ke dalam sumur. Nah setelah itu, tapi kalau dimasukin ke dalam sumur kan mereka nggak dapat duit. Kebetulan ada orang dilihat lewat, wah mending nih adikku ini dijual dapat duit. Jadi pas mereka tarik lagi nih Yusufnya dari sumur. Nah setelah itu Yusuf keluar dan mereka jual ke negeri orang asing. Terus Yusuf dibawa ke Mesir. Nah, di situ adalah negara orang asing. Satu pun nggak ada yang dikenal sama Yusuf di sana. Satu orang pun nggak dikenal. Nah, sesudah itu, tapi walaupun dia di situ sendiri, dia tidak punya teman, tidak ada orang yang dikenal. Sewaktu itu dia di rumahnya Bapak Potifar. Kata Alkitab, dia rajin loh. Dia rajin bekerja, dia rajin beres-beresin rumah, nyuci piring dan semuanya. Rajin bekerja, mau orang rumahnya nggak ada, mau yang punya rumah nggak ada, mau ada, dia tetap bekerja. Wah rajin, bangun pagi cepat beres-beres rumah. Dia juga rajin berdoa, terus beres-beresin semua yang ada di rumah yang kotor-kotor dibersihkan. Dia menjadi orang rajin. Nah karena dia adalah anak yang rajin, dia disayang sama siapa? Sama Bapak Potifar. Semua orang sayang sama dia. Nah anak-anak, kalau misalnya kita di rumah ya, kita males-malesan bekerja atau males-malesan ngerjain tugas. Kira-kira mami sama papi seneng nggak? Nggak seneng dong. Masa kalau disuruh ngerjain tugas males-malesan? Wah pasti Miss Nur pasti bisa ngebayangin deh. Kalau misalnya disuruh ya anaknya, misalnya Ani kerjain tugasnya yang dikasih sama Miss, terus Ani misalnya itu nggak mau, bermales-malesan, pasti mamahnya marah dan mungkin mamanya nggak suka nih. Wah, disuruh ngerjain tugas males-malesan, disuruh beres-beres rumah juga males-malesan. Mami papinya mungkin gak sayang deh sama Ani, soalnya Aninya males-malesan. Anak-anak,
kita hari ini belajar dari Yusuf yang rajin. Dia rajin, mau dia rajin beres-beres rumah, rajin berdoa. Nah, karena dia rajin, disayang sama yang punya rumah, orang-orang di sana banyak yang sayang sama Yusuf. Nah, kita pun demikian anak-anak, rajin ngapain aja sih? Beres-beres rumah, bukan beres-beres rumah, mungkin beres-beres mainan ketika anak-anak tuh selesai bermain. Yang rajin dong, beresin dong mainannya. Terus rajin ngerjain tugas atau PR yang dikasih sama missnya. Terus apa lagi ya? Rajin ke gereja. Wah, sekolah minggu. Rajin berdoa. Jadi kalau kita rajin, pasti mami papi kita sayang sama kita. Nih, anak-anak siapa di sini yang suka males-malesan? Ada nggak? Ada nggak yang suka males-malesan? Nggak ada ya. Nah, anak-anak kita belajar hari ini belajar menjadi orang yang rajin sama seperti siapa tadi? Mister lupa siapa sih namanya? Yusuf. Iya, Yusuf. Jadi kita menjadi orang yang rajin. Nah, sama seperti ayat hafalan kita dari berapa? Dari Roma 12 ayat 11a. Katanya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, terus kita tadi udah nyanyi. Katanya apa? Semut badannya kecil, semut badannya kecil, tapi rajin sekali. Wah, anak Tuhan walaupun kecil, tapi rajin ke gereja. Walaupun wah aku kecil mis, nggak bisa aku kerja, udahlah aku tidur-tiduran aja. Wah, itu namanya pemalas ya. Tapi kita juga bisa belajar untuk mengerjakan sesuatu yang bisa kita kerjakan, baik beres-beres mainan, jaga dede mungkin, ngerjain tugas mungkin. Nah, kita menjadi anak yang rajin. Yuk anak-anak kita berdoa ya supaya Tuhan menolong kita menjadi anak yang rajin. Yuk kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih hari ini kami diingatkan, kami belajar dari Yusuf yang rajin. Tolonglah kami Tuhan supaya kami menjadi anak yang rajin. Rajin ngerjain tugas, rajin bantu mama papa, rajin ke gereja, rajin berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan supaya kami tidak bermales-malesan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, nah kita udah belajar agama dan juga tadi kita udah nyanyi juga nih. Miss mau kasih tugasnya hari ini. Kegiatannya hari ini adalah pasti anak-anak punya gini dong. Deng 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 deng. Ini worksheet ya. Nah, ngertinya gimana ya? Ini gambar Yusuf. Ini gambar Yusuf yang di rumah Bapak Potifar di Mesir. Dia sedang bekerja. Nih, katanya tadi kan Yusuf itu rajin. Nah, jadi hari ini kegiatan agama hari ini adalah mewarnai gambar Yusuf. Ini nih sedang apa ya? Dia sedang apa ya ini ya? Ini mereka ini sedang panen gandum. Ini mah gandum. Mereka ada gandum di gudang yang banyak. Nah, nih. Ini kita warnai dengan rapi. Oke, anak-anak kalau sudah diwarnai nanti oh iya, kalau mau warnai yang rapi ya, jangan keluar garis. Terus ada loh anak-anak mewarnai dari atas sampai ke bawah itu satu warna sama mukanya juga, dengan bajunya satu warna. Nggak bagus ya tetot ya, diwarnanya dengan rapi ya. Oke, anak-anak baik TK maupun TKB sama kegiatannya mewarnai, diwarnai dengan rapi. Nanti kasih laporannya ke Miss. Oke anak-anak, kegiatan kita, tugas kita apa agama hari ini mewarnai. Oke, sampai di sini pelajaran agama kita. Tuhan Yesus memberkati. Goodbye.